Hai, gue Putra. Gue Bonon, gue Tiara. Welcome to IMO in my opinion. Siap dong, kan soalnya kalau gue sih ngomongin masa depan. Oke. Siap dong. Udah bisa nyeritainnya sambil ketawa sekarang. Pernah? Pernah banget. Pernah? Gue diajak nikah dulu baru gue pacaran. Kayaknya mungkin pacarannya 2 bulan. Jalan 4 tahun. 10 tahun. Masih dong. Sekarang udah nikah, udah ada anak tuh 1. Udah enggak. Hamin 7 sebelum pernikahan sih. Waktu itu pertama kali gue ketemu, kayak gue udah yakin aja kalau dia suami gue. Insya Allah bulan Juli. Doi sih ya. Baper di pandangan pertama dia kayaknya. Pas balik fitting tuh ada kejadian kecelakaan, terus mobilnya ditabrak, ketemu sama tuh cowok mau tanggung jawab, udah baper. Intuisi? Sering lah pasti, namanya juga orang Indonesia kan. Oh, gue selalu jawab gini, tunggu aja. Toh juga lo gak bakal gue undang kok. Malu sih. Nyokap sih yang paling kusut banget sih. Cuman karena gue anak tunggal ya, gue harus buat semuanya itu baik-baik aja sih buat nguatin nyokap. Saat itu cuma yang gue pikir nyokap gue aja sih. Itu aja yang bikin gue kuat sih. Gue gak ngeyakinin orang tua sih, jadi gue minta nikah, terus dikasih aja. Kalau mutusin nikahnya tuh tahun lalu 2020, terus lamarannya baru awal tahun ini di bulan Februari. Jadi dari lamaran ke nikah kira-kira tuh 5 atau 6 bulanan lah ya. Ya semuanya sih kayak urus vendor, catering, semuanya. Nah itu kebayang banget gak sih Hamin 7 sebelum pernikahan tuh harus lo urusin lagi kayak gitu. Terus habis itu lo harus balas chat teman-teman lo yang nanya, lu kenapa? Terus habis itu udah gue auto reply aja udah. Ya karena udah siap aja sih, dan kebetulan juga umur gue dan cowok gue juga udah cukup lah. Terus kita juga udah, kerjaan kita juga udah stabil. Jadi ya mau apa lagi yang ditunggu? Nggak ada, soalnya kita sama, jadi kayak gue ketemu sama diri gue sendiri aja. Banyak yang punya kejadian seperti ini tuh dia cerita sama teman-teman yang mungkin tidak mengalami hal seperti ini. Bahkan ada yang sampai ke dukun ya, jangan ya. Nah kalau gue kebetulan gue bener-bener ambil tindakan medis saat itu. Gue gabung sama komunitas yang bener-bener disupport sama salah satu psikolog yang bener-bener saat itu gue butuhkan. Sama ya untuk tidur, karena udah pasti lu nggak bisa tidur, itu lu harus ke psikiater sih. Dengan resep lu harus bisa tidur nyenyak. Yang pertama pasti mental. Karena jangan sampai sih kita nikah cuman karena desakan dari orang sekitar gitu. Terus kedua yang paling penting itu adalah tabungan. Entah itu tabungan buat nanti resepsi pernikahan atau setelah nikah, itu penting sih. Kita emang harus ngebedain tuh yang namanya memaksakan sama pengorbanan nih. Kayak gitu loh. Mungkin menurut lo itu menurut lo pengorbanan padahal lo maksain nih. Kalau emangnya udah lo nggak serak sama pasangan lo, mendingan out aja buru-buru deh. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang ada beberapa hal yang nggak bisa lo dipaksain. Cuman ketika lo dapet titik balik, pasti lo bakal dapet yang lebih dari itu. Entah itu nanti lo jadi ke karir, entah itu jadi ke kehidupan yang lebih baik, kayak gitu sih. Lebih to the point, gak buang-buang waktu kayaknya. Terus enak aja bisa langsung serumah gitu. Minusnya sejauh ini kayaknya gue belum nemu.
enggak ya, menurut gue orang berubah-ubah sih setiap fase hidupnya dia. Kayaknya enggak deh. Enggak banget sih. Nikah itu kan keputusan besar yang terjadi sekali seumur hidup. Jadi sebelum lo mutusin hal itu, sebaiknya tanya dulu ke diri lo sendiri. Apakah lo memang benar-benar siap ngejalanin bahtera rumah tangga sama satu orang untuk selamanya gitu. Jangan sampai lo tuh nikah cuman karena faktor umur atau desakan dari orang lain. Kalau gue sih kayaknya waktu mutusin buat nikah tuh kayak lebih percaya aja kali ya sama pasangan, dan nggak tahu kenapa ya gue nggak mikir banyak dan udah siap terima sama segala konsekuensinya aja gitu. Matematika kita sama matematika Tuhan beda sih kayak gitu. Cuman setelah lo bisa ngadepin, jadi kayak misalnya hal seperti itu lo hadapin di depan mata lo, pasti lo takut. Cuman gak jauh beda sih, kayak misal lo bakal ngadepin kematian besok hari, lo gak pernah tahu kalau misalnya besok lo bakal masih hidup apa enggak. Jadi bukan kiamat dunia sih, karena gue sendiri bisa bangkit sekarang. Dan pasti dibalik itu ada kehidupan yang lebih baik banget, parah. Jadi kalau kalian tim yang mana? Tim yang jagain jodoh orang, terus pacaran lama, atau kayak gue yang pacaran sebentar langsung nikah? Tulis di kolom komentar ya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you udah dengerin cerita gue dan teman-teman gue yang lain. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.